Syarat justice kolaborator ini ditanyakan penasihat hukum terdakwa dalam sidang kali ini, Saudara. Apakah ini berkaitan dengan penguak fakta yang disandang oleh terdakwa Richard Eliezer? Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Albert Aris yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Bang Albert. Selamat malam Bung Yasir, selamat tahun baru untuk Bung Selamat Yasir. tahun baru, Bang Albert. Selamat Ini terkait dengan pemberian justice kolaborator. Tadi ditanyakan oleh ditanyakan oleh kuasa hukum ataupun penasihat hukum dari terdakwa dalam sidang kali ini. Kalau dalam penjelasannya, seperti apa sebenarnya seorang terdakwa bisa diberikan ataupun bisa menyandang status justice kolaborator? Ya, terima kasih Bung Yasir. Jadi kalau kita lihat dalam penjelasan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang pelindungan saksi dan korban, itu memang sudah disebutkan beberapa tindak pidana kasus tertentu, misalnya korupsi, pelanggaran HAM berat, pencucian uang, terorisme, narkotika, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Tetapi ada frasa yang di belakangnya itu dikatakan dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban diperhadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Nah, Mm-mm. jadi memang frasa ini sudah sesuai dengan perintah dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bung Yasir, bahwa suatu rumusan penjelasan itu tidak boleh mempersempit, tidak boleh memperluas, atau tidak boleh menambah norma yang ada dalam batang tubuh di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Mm. Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi dimungkinkan Bung Yasir, sepanjang memang ada situasi yang sangat membahayakan saksi atau korban. Nah, selain penjelasan pasal 5 ayat 2 itu, kita juga bisa melihat pasal 28 yang di sana ada beberapa persyaratan yang bisa dipenuhi. Misalnya pentingnya atau sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku nih untuk mengungkap suatu tindak pidana. Kita mengetahui bahwa posisi Richard Eliezer ini adalah orang yang memang mengungkap, dia merupakan pelaku Mm-mm. dan dia bersedia untuk jujur dan juga mengungkapkan sejujurnya mengenai tindak pidana yang sudah terjadi sebelumnya. Dan kalau kita lihat di pasal 28, Bung Yasir, di poin E itu dikatakan seperti ini. Ada ancaman yang nyata atau kekhawatiran terjadinya ancaman tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku. Jadi bukan hanya ancaman, kekhawatiran aja yang bagi menurut LPSK itu sudah ada, itu bisa dipenuhi untuk ditetapkan sebagai justice collaborator. Baik, Bang. Demikian. Kemudian kalau kita lihat dalam persidangan tadi, ahli juga menyatakan bahwa sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah dibatasi secara limitatif begitu jenis-jenis tindak pidana apa saja yang bisa diberikan justice kolaborator, kecuali kayak korupsi, terorisme, narkotika, perdagangan orang. Kemudian yang ingin saya garis bawahi adalah kejahatan yang terorganisir. Nah, apakah pembunuhan berencana ini termasuk kejahatan yang terorganisir? Begini Bung Yasir, kalau kita lihat apakah ini dilakukan dengan turut serta, berarti turut serta itu juga ada semacam dugaan kerjasama atau penyertaan atau bentuk turut serta lainnya yang memang dibuat sedemikian rupa dan itu ada sisi kejahatan yang bersifat serius. Nah, kita mengetahui Bung Yasir bahwa pembunuhan atau pembunuhan berencana merupakan serious crime juga, yang mana eh, serious crime ini juga diancam dengan pidana mati yang menurut pasal 6 dari ICCPR itu Mm-mm. termasuk dalam kategori serious crime, Bung Yasir. Jadi clear Berarti sekali. sederhananya termasuk dalam kejahatan yang terorganisir atau seperti apa, Bang? Ya, jadi kan kejahatan terorganisir itu kan bisa dilakukan secara perencanaan Mm. dengan skenario sedemikian rupa untuk menutupi kejahatannya supaya tidak diketahui orang-orang lain. Dan ini bukan hanya soal terorganisirnya juga, tapi eh, tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana. Makanya saya sudah Oke. katakan dalam persidangan lalu bahwa pembunuhan berencana ini juga bisa termasuk dalam kategori tindak pidana lain yang Mm. ancamannya itu bisa terjadi pada saksi atau pelaku yang hendak membongkar kejahatan tersebut. Mm-mm. Ya.
Kalau menurut Anda sendiri, maknanya apa ketika penasihat hukum dari terdakwa Kuat Ma'ruf ini justru menanyakan soal syarat justice kolaborator yang terkait dengan beberapa tindak pidana yang sebenarnya tidak bisa diberikan justice kolaborator ini dan meng-highlight terkait dengan kejahatan yang terorganisir? Ya, wajar saja ya, karena ini kan dakwaannya itu kan disertakan dengan pasal 55 KUHP. Mm-mm. Tentu sebagai suatu pembelaan dari penasihat hukum mereka, tentu mereka hendak membuktikan bahwa dakwaan jaksa itu sebenarnya tidak terbukti. Ini menurut versi mereka ya, Bung Yasir ya. Mm-mm, Dan betul. apa saja bagi mereka untuk melakukan suatu pembela atau defense. Tapi kan dari fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan selama ini, kita sudah bisa melihat bagaimana peranan dari masing-masing terdakwa tersebut dan alat bukti apa yang mendukung kebenaran material dari perkara ini. Nanti selanjutnya silakan hakim menilai, Bung Yasir. Mm-mm. Hakim akan menilai berdasarkan dua alat bukti disertai keyakinan bahwa peristiwa pidana itu sudah terjadi dan terdakwa mana yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, Bung Yasir. Kalau menurut Anda, Richard Eliezer ini sesuai dengan memenuhi syarat untuk menjadi justice kolaborator, bukan dalam perlindungan LPSK tapi sebagai penguak fakta. Ya, jadi gini, secara objektif dengan dibukanya frasa tindak pidana lain dalam penjelasan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu dimungkinkan dan sampai hari ini kan justru LPSK firm memberikan perlindungan tersebut kepada Eliezer, dipantau kondisinya, dipantau kesehariannya dan sebagainya. Jadi ini membuktikan bahwa penjelasan pasal 5 dari sisi objektif itu sudah terpenuhi dan juga syarat-syarat yang diperlukan yang diatur dalam pasal 28 itu juga sudah dipenuhi oleh Eliezer dan penasihat hukumnya gitu untuk Baik, memastikan status JC ini melekat pada Richard Eliezer. Dan baik. bisa dipastikan juga Bung Yasir Mm-mm. bahwa konteksnya beda loh. Saksi pelaku ini adalah untuk memberikan perlindungan. Tapi dalam perkara yang saya ketahui dari informasi penasihat hukum, Eliezer ini justru merupakan orang yang katanya disuruh melakukan gitu kan. Mm-mm. Orang yang disuruh melakukan ini kan biasanya adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang sebenarnya itu tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan atau niat untuk melakukan pembunuhan. Dan ini nanti kita lihat bagaimana konteks dari perlindungan saksi dan korban ini berkaitan juga dengan penyertaan khususnya mengenai Don Plegen atau ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh untuk melakukan suatu tindak pidana Itu atau terkait dengan pasal, koreksi kalau salah, pasal 51 ya? sekali, Bung Yasir. Pasal 51 yang menyatakan bahwa kalau seandainya disuruh untuk melakukan tindak pidana, orang yang disuruh itu punya hak untuk tidak dipidana ya? Bukan disuruh, Bung Yasir, tapi diperintah. Oke. Mm-mm. Perintah ini memang karena ada suatu wewenang yang saya tafsirkan sebagai otoritas. Dan perbuatan tersebut memang adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Tapi karena ada perintah tersebut sebagai suatu instruksi atau perintah, Mm-mm. elemen melawan hukum dari perbuatan yang melawan hukum itu menjadi hapus. Dan kalau ada keraguan-raguan, apakah Richard Eliezer itu sebetulnya masih dalam kesempatan untuk bisa mengabaikan atau menolak atau mengabaikan perintah tersebut, nanti bisa dilihat dari sisi psikologisnya. Apakah betul dia berada dalam konflik yang membuat dia berada dalam dua pilihan, Bung Yasir. Jadi menurut Anda jika mengacu pada pasal 51 KUHP ini, Eliezer berpeluang untuk diringankan hukumannya oleh majelis hakim? Jadi gini, Bung Yasir, kalau rumusan pasal 51 itu dikatakan niet strafbar, tidak dipidana, bukan ringan loh. Makanya Oke. kata Bung Yasir, kehadiran saya dalam perkara kemarin memberikan keterangan ahli untuk Eliezer, saya mengacu pada pasal 65 KUHP, Bung Yasir. Di sana dikatakan bahwa tersangka dan terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan. Saya sempat diprotes oleh rekan sejawat saya, kok menguntungkan, kesannya ahli itu nggak objektif loh. Tapi memang konteksnya bahasa KUHP itu memang ahli yang menguntungkan. Nanti biar hakim yang melihat, yang menguji apakah betul pasal 51 ini bisa diterapkan untuk seorang Richard Eliezer. Baik, nanti ini bisa jadikan salah satu pertimbangan hakim ya. Kemudian Bang Albert, yang juga menarik adalah dalam keterangan ahli tadi menyatakan bahwa tidak semua orang yang berada di TKP itu bisa terlibat karena harus ada meeting of mind, kesepakatan bersama. Anda melihatnya seperti apa di antara Verdi Sambo dan juga anak buahnya dalam kasus pembunuhan berencana ini? Ya,
kalau tadi soal Richard Eliezer kan saya sudah menyampaikan bahwa itu konteksnya menyuruh lakukan ya, don't plan Mm-mm. ya. Nah, yang barusan Bung Yasir tanyakan itu adalah turut serta melakukan atau middle plan. Salah satu bentuk dari apa namanya penyertaan juga ya. Nah, kalau misalkan tadi meeting of mind, itu maka saya bisa komentari seperti ini, Bung Yasir. Meeting of mind itu memang ada semacam kesepakatan dan untuk melakukan suatu kerjasama mewujudkan suatu delik, Bung Yasir. Akan tetapi itu sifatnya subjektif, Bung Yasir. Bagaimana dilihatnya sikap batin itu? Apakah para pelaku turut serta tersebut betul-betul memiliki sikap batin untuk melakukan suatu tindak pidana? Nah, tetapi sebagai dari sisi objektif, Bung Yasir, Mm. kita juga bisa melihat bahwa apakah ada kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Kalau tadi Oke. kan kesepakatan meeting of mind Mm-mm. itu subjektif, Bung Yasir. Tetapi secara objektif kita bisa lihat, ini bukan pendapat saya, ini pendapat dari Pompe, Leninier, dan Mulyatno ya. Saya kebetulan sedang baca referensinya. Pertanyaannya secara objektif, apakah betul ada kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut, Bung Yasir? Kalau Anda lihat dalam kasus pembunuhan berencana ini lebih kepada kesepakatan bersama atau lebih kepada mengikuti perintah? Nah, tadi kan saya sempat baca juga ya dari media ya. Saya udah Mm. nggak terlalu ikutin juga, tapi tadi sempat baca di Kompas ID ya. Kebetulan saya langganan Kompas ID. Itu katanya ada tindakan dari salah satu pelaku yang dia menutup pintu, menutup gorden dan sebagainya. Nah, ini nanti akan dilihat hakim secara objektif dan secara subjektif juga. Apakah itu sebenarnya merupakan kerjasama dalam merumuskan satu delik, Bung Yasir? Karena begini, Bung Yasir. Buat saya sampaikan ada tiga kemungkinan dalam Mm. medeplehan atau turut serta melakukan. Yang pertama adalah semua pelaku turut serta itu semuanya memenuhi rumusan tindak pidana. Mm. Yang kedua, hanya salah satu saja dari pelaku peserta yang memenuhi rumusan tindak pidana. Dan yang ketiga, Bung Yasir, semua peserta pelaku tidak memenuhi rumusan delik, tapi bersama-sama mewujudkan delik tersebut, Bung Yasir. Nah, nanti kita lihat nih bagaimana kebijaksanaan dan kearifan hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran material. Kalau Mm. tadi dikatakan ya, ada meeting of mind ya, kesepakatan itu kan sesuatu yang sifatnya abstrak, sesuatu yang sifatnya subjektif. Mens rea itu harus dilihat dari secara psikologisnya, Bung Yasir. Tetapi Oke. secara objektif kita akan melihat apakah ada kerjasama nyata untuk mewujudkan delik tersebut, Bung Yasir. Ini yang nantinya akan dibuktikan ya kalau seandainya dari pihak penasihat hukum dari terdakwa mereka harus membuktikan bahwa tidak ada meeting of mind di situ, tidak ada kesepakatan bersama dan pun sebaliknya dari jaksa ya harus membuktikan bahwa memang ini adalah dakwaan 340 pembunuhan berencana, begitu ya? Nah, ya betul, Bung Yasir. Jadi kan saya sampaikan bahwa kalau konteks meeting of mind itu sifatnya subjektif. Oke. Sikap batin siapa yang bisa menguji kan, bisa mengetahui, harus dibuktikan juga dengan alat bukti yang lain, Mhm. Bung Nah Yasir. ini yang menarik juga ketika dikatakan subjektif kemudian ini harus dibuktikan apakah ini berkaitan dengan sejumlah ahli yang dihadirkan ada ahli psikologi forensik, Nah, ada ahli psikologi sehingga menguatkan hakim mana yang sebenarnya lebih mendominasi ya apakah ini memang kesepakatan bersama direncanakan begitu atau atas perintah ya. ya, jadi perlu dibedakan Bung Yasir kalau Mhm. konteksnya Eliezer dia adalah disuruh lakukan. Salah Oke. satu bentuk dari turut serta. Yang tadi barusan Bung Yasir tanyakan adalah turut serta melakukan, Mhm, mhm. misleaded. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan secara subjektif betul apakah ada meeting of mind. Tetapi secara objektif nanti hakim akan melihat apakah ada suatu kerjasama nyata di antara para pelaku peserta itu untuk sama-sama merumuskan atau mewujudkan suatu delik tersebut. Bung Yasir. Mhm. Terakhir Bang, besok itu terdakwa dari Sambo dan juga Putri akan menghadirkan ahli meringankan. Menurut Anda, hal apa lagi yang ingin dikuak terkait dengan hal-hal yang meringankan untuk terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati? Ya, saya nggak mau mendahului para penasihat hukum yang Mm-mm. hendak mengajukan ahli ya. Silakan saja mengajukan ahli, tetapi mungkin saja konstruksinya adalah bagaimana mereka hendak membuktikan bahwa tidak ada turut serta dalam perkara ini. Kurang lebih seperti itu sih kalau yang saya duga ya, yang saya asumsikan. Tapi sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk mendahului penasihat hukum dari para terdakwa. Silakan saja mengajukan semua pembelaan-pembelaan dan alat bukti yang bisa menguntungkan ya, ini karena bahasa Mm. 65 KUHP itu menguntungkan bukan meringankan ya, itu silakan saja nanti biarkan hakim menilai.
Betul. Dan sampaikan juga hakim itu akan melihat bagaimana kualitas dari alat bukti, bukan sekedar kuantitas. Baik, biarkan hakim menilai, nanti hakim akan melihat bagaimana kualitas dan maupun kuantitas dari alat bukti yang dihadirkan ya. Terima kasih Bang Albert Aris, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Bang.